Pernikahan dimulai sejak zaman batu sebagai sarana untuk membangun kelompok serta mengatur kelompok yang berbeda. Pernikahan berbicara tentang kebutuhan kelompok yang lebih besar, mengubah orang asing menjadi keluarga, sampai akhirnya pernikahan menjadi transaksi ekonomi dan politik, yang berarti menemukan pasangan pria yang baik adalah bentuk investasi penting bagi kaum wanita. Barulah pada abad ke-18, pernikahan didasarkan pada pasangan yang saling mencintai. Proses Islamisasi di Nusantara berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu yang panjang. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai. Islam di Nusantara lebih mudah diterima karena menggunakan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat Nusantara. Salah satu penyebaran Islam di Nusantara adalah saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif dalam Islamisasi Nusantara. Pedagang Islam banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara tahun 2012 karya Daliman, para pedagang Islam dapat diterima di kalangan bangsawan karena kekayaan, kecerdasan, dan kepopuleran mereka. Dalam melakukan perkawinan, para pedagang Islam mewajibkan calon istrinya untuk memeluk Islam. Hal ini berdampak besar bagi perkembangan kelompok Islam Nusantara. Di antara 12 bulan dalam setahun, ada bulan-bulan tertentu dalam kalender Jawa yang dimaknai secara khusus. Ada korelasi antara waktu, peristiwa, dan pemaknaan. Masyarakat seperti mengikatnya dalam bentuk tradisi dan budaya, bertahun-tahun dan turun-temurun. Pemaknaan secara sosiokultur dengan menganggap sebagai penanda berkah terjadi pada bulan Suro, Safar, Mulud, Rajab, Sya'ban, dan puasa. Sebaliknya, pada bulan Kapit ditandai sebagai bulan buruk atau balak yang harus dimaknai sebagai kewaspadaan. Ada berbagai alasan disebutkan bahwa yang menikah di bulan Kapit maka ia akan mengalami seret rezeki dan akan terjadi perceraian. Larangan ini hampir telah dimaknai sebagai sebuah keharaman. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Kalau membicarakan dasar, itu sudah ada dari nenek moyang kita seperti ini, hanya meneruskan apa yang ditinggalkan nenek moyang. Zaman dulu itu ada buku primbon. Di dalam buku itu ada aturan-aturan adat, contohnya tidak boleh menikah pada bulan Kapit. Kalau menikah pada bulan Kapit, pernikahannya tidak bakal langgeng dan bisa menimbulkan sakit-sakitan. Masyarakat masih mempercayainya, bahkan sangat yakin apabila dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan menanggung akibatnya. Masyarakat juga masih menggunakan hitungan-hitungan Jawa apabila akan melaksanakan hajat besar, termasuk pernikahan. Beberapa perbedaan pernikahan dulu dan sekarang. Yang pertama, kebanyakan zaman dulu adalah pernikahan hasil perjodohan orang tua. Sekarang banyak yang mengatakan bahwa perjodohan adalah tanda tidak laku atau tidak bisa mencari calon pendamping itu sendiri. Sampai-sampai banyak yang menolak perjodohan dengan mengatakan sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Yang kedua, dulu ada Midodareni, sekarang disebut pesta lajang. Saking sedikitnya yang menyelenggarakan prosesi ini, banyak yang tidak mengetahui makna sebenarnya dari prosesi Midodareni dan lebih mengerti maksud dari pengadaan pesta lajang untuk calon pengantin. Yang ketiga, kalau zaman dulu yang mengadakan pernikahan di rumah, biasanya tetangga akan dengan senang hati bergotong royong membantu pergelaran pesta pernikahan, seperti membantu di bagian dapur. Tapi sekarang, banyak pasangan calon pengantin yang lebih memilih dibantu oleh wedding organizer karena lebih mudah dan PKDRT yang
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, terdapat pada pasal 1 ayat 1. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 44 ayat 1, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Dan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling lama Rp4.500. 185 ayat 2, keterangan seseorang saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa bersalah terhadap perbuatannya yang didakwakan kepadanya. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak terjadi jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Oke, contoh dari kasus KDRT adalah seorang pria memukuli tangan dan kaki istrinya hingga patah karena sang istri tersebut meminta uang bulanan. Kasus ini terjadi di Jambuo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah. Yang melanggar hak dan kewajiban sekaligus menjadi pelaku dalam kasus ini adalah Sugiarto yang berumur 36 tahun. Nah, sedangkan hak dan kewajiban yang dilanggar oleh pelaku yang mana adalah istrinya sendiri yang bernama Dewi Nursanti yang berumur 27 tahun. Sugiarto melanggar hak karena memukuli istrinya hanya karena meminta uang bulanan. Hak seorang istri di sini adalah meminta dan diberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kewajiban seorang suami adalah memberi istri uang atau nafkah. Tetapi dalam hal ini Sugiarto tidak melakukannya dan malah memukuli istrinya. Sehingga Sugiarto dijerat pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selamat dugi, kuadawaken kangge rombongan keluargi calon pangantin lanang setunggal kebahagiaan lan kebahagiaan teng enjing dinten iki kula ketugiaken keluargi kang kathah lan cinta. Salajenging niku kangge mimpi pangantin wadon kangge ngalungaken sekar melati. Kangge kang tercinta mimilan mama pangantin wadon kangge melampang ngalungaken sekar melati.
Salajengnya calon pengantin lanang kangge wilujeng rawuh ing panggonan akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas kasih sayangnya pada hari ini Rabu 15 September 2021 kita semua dapat bertatap wajah dan bertemu pandang dalam rangkaian acara prosesi akad nikah antara Elin Natasha Putri dengan Ilmanuddin Hafid. Maka sudah sepantasnya kita awali dengan rasa syukur karena atas izin Allah lah kita dapat berjumpa di pagi hari yang penuh dengan kedamaian.
Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, insya Allah tak lama lagi akan ada dua hati yang terpaut dalam satu janji suci. Janji yang akan mengubah segalanya. Janji yang akan mengubah yang haram menjadi halal, dan janji yang akan mengubah setiap hal menjadi rangkaian ibadah yang luar biasa. Janji kedua insan yang bernama Elin Natasha Putri dengan Ilmanuddin Hafid. Elin Natasha Putri merupakan putra-putri pertama dari pasangan Bapak Fadli Abean Hakim dan Ibu Ivi Naila Candik Maharani. Ilmanuddin Hafid merupakan putra pertama dari Bapak Bintang Riandika dan Ibu Putri Melati. Lanjut acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Bintang Riandika. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبير صدق الله العظيم. Kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu pembacaan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Hilmi Hidayatus Salam. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna Allaha amara bin nikahi wa nahaa 'anis safahi. Fa qala Allah ta'ala wa ankihul ayyama minkum was-sahina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa'lamu anna nikaha sunnatun min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya ma'sharas sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu 'abdul lil basar wa ahsanul lil faraj wa man lam yastati'u fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wijah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita telah tiba saatnya di acara yang paling tunggu, yaitu acara prosesi akad nikah. Kepada Bapak Fadli Abayan Hakim yang akan menikahkan putri tercintanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anhatuka wazwatuka mahdubanaka binti Fadli Abayan alal mahdi milun rubiat nadan halal. Qabiltu nikah wa taswija bimahri mazkur. Halal. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan buku nikah dan berkas-berkas pernikahan.
untuk acara yang selanjutnya yaitu penyerahan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang senilai 1 juta rupiah dan penyematan cincin pernikahan. Dilanjutkan dengan penyerahan buku nikah. Undangan yang berbahagia, kita telah tiba di penghujung acara, yaitu acara penutupan dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Hilmi Hidayatullah. Kepadanya kami persilakan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuhafi nikmatahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatun tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jama'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna biha aqsal khayat min jami'il khayrat fil hayati wa ba'dal maut innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hadzal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's on.